Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, jumpa lagi dengan saya Heru di channel ini, Jajan Heru. Oke, kali ini saya sedang berada di unit 2 Rimbu Bujang, Kabupaten Tebu Jambi. Ini tepatnya di pojokan terminal baru. Ya, dan ini berada di warung Bu Sum. Oke, sebelum nanti kita tahu lebih jauh warungnya Bu Sum ini, saya pengen tahu dulu. Kebetulan di sini yang punya warung ini juga merupakan seorang perantau asal Pati, ya Pak J. Ya, yang dari awal dulu tentu banyak hal yang kita bisa belajar dari beliau tentang perjuangan hidup merantau dalam perantauan ini. Mungkin dari awal usia berapa Rin dari Pati? Pati ini putih Pak? Pati Kayen. Kayen ya? Ya, Pati Kayen. Itu saya merantau dengan 1995. 95. Itu langsung menuju ke Rimbu Bujang atau? Iya. Jadi dari Pati langsung ke Rimbu Bujang. Kemudian saya ambil kontrakan di Jalan Poros. Jalan Poros. Ya. Jalan Poros yang sekarang itu depan BNI. Depan BNI sekarang. BNI yang sekarang itu. Oh iya, iya. Tapi langsung beli rumah di Jalan 5 di Gang Coklat itu. Oh. Enggak, terus waktu itu kok bisa langsung menuju ke Rimbu Bujang, itu ada keluarga di sini atau gimana? Oh ya, ibu. Oh, ibu saya ya. Ibu saya Hajah Kadariyatun awalnya kan merantau di sini. Nah, nampaknya sukses kan. Nah, setelah sukses saya diimbing-imbingin. Ya sekarang kalau kamu merantau daripada di Jawa, sekarang daripada merantau ke tempat lain. Nah, sekarang kamu ikut jejak saya. Merantau ke sini. Ikut jejak saya merantau di Rimbu Bujang. Nanti insya Allah untuk kedepannya bisa menjanjikan. Oke. Apa kata ibu? Nah, saya ikut lah. Oh gitu. Berarti waktu itu ibu bukan ikut program transmigrasi gitu, bukan? Ya. Ya, merantau ya. Pedagang. Oh, pedagang. Pedagang dari bawa barang dari Jawa ke Sumatera, Dijual di kadang sini. ya Sumatera, khususnya di Rimbu Bujang, kadang di Pendopo, di mana itu daerah Tebing Tinggi. Oh iya. Nah ini teman-teman, jadi kalau beberapa waktu lalu ada yang bilang, wah orang Jawa itu bisa menyebar ke seluruh Indonesia karena transmigrasi aja, itu enggak juga gitu. Karena terutama yang dari Pati ini banyak memang perantau-perantau yang murni merantau dengan biaya sendiri, dengan kemauan sendiri gitu Pak J. Iya. Oh gitu, jadi ibu sudah merantau duluan, jualan. Terus Pak Rum Irfan ikut. Nah waktu itu usia berapa tahun? 95? Ya sekitar 45. 45 ya? 45, umur 45. Merantau ke Sekarang sini. sudah 60, 63. Oke, berarti waktu itu ke sini ya hampir-hampir seusia saya. Saya 41 sekarang. 41 ya. Oke. Nah, jadi waktu itu sampai ke Rimbu Bujang, apa yang terpikir ketika melihat Rimbu Bujang seperti itu waktu itu, Pak? Waktu itu saya harus istilahnya apa ya? Penyesuaian. Menyesuaikan Jadi ya. kita menyesuaikan diri, adaptasi gimana orang Rimbu Bujang ya, orang Rimbu Bujang itu kemana, arahnya kemana, dan Karakternya gimana? Ya. gimana, saya harus mengikuti. Nah, masalah harus kita belajar ya. Iya. Kita harus belajar dari situ karena waktu itu memang sudah banyak orang mana itu Padang, orang dari Medan, orang Jawa, orang Minang, terus orang Dusun. Ya, kita harus banyak pendekatan sama mereka itu. Nah ini penting juga ini teman. Ini sama seperti yang saya rasakan waktu itu Pak. Jadi memang kalau merantau itu kita harus belajar dari warga yang sudah ada di situ gitu ya. Jangan kita mentang-mentang dari Pati ini modalnya begini harus kita samakan dengan di Pati, nggak bisa Pak ya. Bisa, harus menyesuaikan yang ada di sini. Nah, waktu itu kita juga harus belajar karakternya bagaimana orang ini. Jadi kita enggak serta-merta saya harus usaha ini. Itu selama 2 tahun, Mas. Oh gitu. Jadi untuk mempelajari buka usaha itu mempelajari karakter orang sini juga gitu Pak ya. Nah, waktu itu usaha apa yang pertama kali Pertama saya buka sate kambing. Sate kambing pernah sih? Bu ya. Buka sate kambing, alhamdulillah banyak pelanggan waktu itu kan. Tapi karena waktu itu untuk kambingnya itu agak susah. Waktu itu kambing susah Pak ya? Kambingnya susah. Jadi kita akhirnya ambil profesi lain. Jadi kita usaha lain. Saya masuk, ibu waktu itu jual cendol. Cendol di Simpang 3 itu, Simpang 3 yang sekarang untuk TPR itu. TPR tuh. Ya. Nah, yang saya masuk ke pasar, saya grosir.
Oh, buka grosiran. Buka grosiran sayuran. Sayuran. Ya, kol, kemudian sayur-sayur mayur itu cabai, kentang apa itu kan. Oh, gitu. Jadi saya masukkan barang-barang sedikit, pertama ya 1 kintal, 200 kilo, 300 kilo, lama-lama akhirnya kawan-kawan banyak langganan pelanggan itu. Kawan-kawan banyak yang ambil dagangan dengan kami. Akhirnya bisa mencapai 1 hari itu cabai 300 kilo habis. 1 hari. Kadang 400 kilo. Ada yang kol itu kalau lobak itu ya, lobak itu 1 truk. 1 truk 2 hari habis. Oh, Ada orang Pulotem yang ambil sini, orang Tebo ambil sini. Jadi nggak ada pasaran. Dulu kan tidak ada pasaran, pasar unit 1, unit 2, unit itu kan tidak ada. Dulu pasar-pasar jalur itu belum ada. Nggak ada. Ya? Semuanya pusatnya Ya, di pusatnya Pasar Sarinah. di Pasar Sarinah. Oh, Ya kan waktu itu. Jadi orang ambil langsung langsung dengan kami. Nah, waktu itu kalau ada barang datang dari Padang, dari Kerinci itu saya yang ambil. Oh, Nah, ibu jualan nasi di dalam. Di tepi jalan itu sama cendol itu kan. Akhirnya lambat laun bisa ya naik lah. Usaha kita tambah naik ya kan. Saya sampai tahun 2002. Sampai 2002. 95, 2002 terus tahun 2005. Itu terus saya masih usaha grosir itu. Tahun 2005 saya tambah pengembangan usaha untuk transportasi jasa. Oh, yang tiketing Pak J? Ya, tiketing. Waktu 2005 itu saya pegang Family Raya. Family Raya. Family Raya sampai tahun 2009. 2005 sampai tahun 2009 karena goyah karena waktu itu saya habis nyalon kan. Oh, sempat nyalon anggota DPR waktu itu Pak J? Dewan, ya. Terus akhirnya usaha saya kan terbengkelai. Iya. Ada yang ngopeni. Ada yang ngurus kan, saya kan kampanye. Turun ke lapangan terus menerus jadi selama 6 bulan. Efeknya luar biasa usahanya nih Pak ya. Jadi terbengkelai Pak ya. Terbengkelai. Nah, akhirnya saya tahun 2009 saya pegang Sari Mustika. 2005 sudah saya lepas yang Sari Family Raya saya lepas. 2009 saya lepas. Saya pegang Sari Mustika tahun November 2009. Oh, Nah, itu terus Sari Mustika, lepas Sari Mustika sampai sekarang. Nah, itu masih Sari Mustika, ada tambahan lagi armada yang lain. Batu Mukti Putra, kemudian Sumber Harapan, Madu Kesmo, mobil-mobil yang arah Jawa, Sumatera Jawa itulah saya. Oke. Berarti waktu itu ya karena sempat nyalon itu termasuk grosirnya ini terbengkelai Pak ya? Terbengkelai. Oke. Nah, akhirnya sampai sekarang usahanya yang jalan yang pertama yaitu yang tiketing di Pasar Bugasera, kemudian ini buka lagi di sini. Nah, ini kulineran, ini warung Busum. Nah, ini kalau ini apa ini lebih kemana nih Pak masakannya? Masakannya ini masakan semur, istilahnya lontong semur. Oke, semur kutuk itu gabus teman-teman. Ya. Kemudian ikan patin, semur ayam, semur bebek, serba semur Pak J? Ya, semur. Oke, ini sejak kapan terus buka mulai dari? Buka mulai jam 5 sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Jam 5 sore kayak gini baru buka. Nanti sampai jam 12 malam. Di samping itu ada tambahan yaitu jamu. Oh, jamu. Jamu, ada yang Jamu Jawa gitu Pak. Jamu Jawa, jamu air mancur, jamu jagung. Ini kebetulan tempatnya sangat strategis, gampang dicari Pak. Alhamdulillah. Ini di pojokan terminal baru atau tepatnya di depan SD Muhammadiyah. SD Muhammadiyah. Oke, jadi gampang sekali, pas di pojoknya. Iya. Oke, jadi jam 5 sampai jam 12 malam Pak. Jadi yang kami sediakan, yang kami siapkan itu lontong semur, ditambah ada yang kalau pengen jamu encok, jamu laki-laki, kesehatan laki-laki, kesehatan perempuan, semua macam jamu lah. Oke. Ya Pak, kalau kita kembali ke ini perjuangan hidup tadi Pak ini. Dari tahun 95 sampai sekarang di Rimbu Bujang. Nah, masa-masa paling sulit seperti apa yang pernah Bapak temui ini? Akhir-akhir ini waktu pandemi. Jadi 2 tahun yang belakang, yang lewat.
Kalau sebelumnya itu bisa lah katakan bisa menjanjikan kan. Tapi selama 2 tahun ini memang turun drastis sampai 80%. Perjalanan juga. Iya, 80%. Berpengaruh, ya betul. Tapi alhamdulillah sekarang sudah agak naik. Iya kan. Jadi kalau dulu malah nggak seperti sekarang Pak ya? Enggak. Kalau dulu udah lumayan. Ya istilahnya kali orang-orang sudah nggak merangkak lagi. Sekarang itu agak merangkak. Betul. Karena kebetulan sekarang teman-teman memang juga bisa dibilang di Rimbu Bujang ini di satu titik yang ya cukup ini sekarang karena masa replanting karet dan banyak yang nggak siap gitu. Iya. Ketika karet harus dibongkar, sementara nggak punya kebun lain, agak bingung juga kadang-kadang. Jadi sekarang memang ini masa yang masa transisi ini. Agak cukup sulit ini. Iya. Tapi yang mudah-mudahan aman saja Pak ya. Nah kalau Pak Rum sendiri ngadepi hal-hal seperti ini, masa-masa sulit seperti ini, apa yang Pak Rum pikirkan itu atau solusinya gimana Pak? Solusinya gini, kita ya harus ada pendekatan pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang jelas di situ. Jadi kalau kita berpengalaman gini Mas Heru. Kita berpengalaman kalau kita dalam usaha itu cuma mengandalkan untuk duniawi itu emang nggak ketemu. Jadi semua kita usaha tetap usaha, tapi semua kita serahkan kepada Allah. Gimana? Jadi titik temunya nanti di mana? Gitu. Kalau kita tidak ada syukur, istilahnya kita harus banyak syukur. Itu kalau sudah kami pelajari, mulai kami keluar dari sekolah tahun 77 ya, 76 77 saya keluar sekolah. Sampai sekarang itu setelah kami pelajari, kita bisa mengintrospeksi diri kan. Jadi apa permasalahannya? Orang hidup gimana? Itu memang perlu ketekunan, yang pertama ketekunan, ketabahan. Di samping itu harus ada ketakwaan, peningkatan ketakwaan. Ada keseimbangan Pak ya. Dunia dan akhiratnya ada keseimbangan aja. Tapi kalau kita tidak syukur, memang itu orang itu masih punya rasa kurang. Ya, pasti ngeluh terus Pak. Ngeluh terus. Jadi tambah suntuk aja nih udah usahanya mungkin lagi susah, jadi tambah ngeluh terus malah tambah pusing kali Pak. Pusing. Jadi kita harus kalau memang bahwa ada masalah duniawi kayak gini ya. Ini kita harus malah tambah pendekatan pada Allah. Enggak boleh kalau kita ini walaupun umpama kita sudah enak, sudah senang atau kita susah baru ingat pada Allah, itu jangan. Jangan. Jadi kita harus tetap istiqomah. Jadi ya tidak mudah juga membangun usaha dari awal. Sempat misalnya buka sate ternyata ada kendala, grosir sayuran ternyata ada kendala juga. Jadi tidak mudah juga memang Pak ya. Nah, apa slogan atau apa ya yang jadi pegangan Bapak untuk ini Pak? Selain tadi tentu saja bersyukur tadi yang telah disampaikan, maksudnya biar tetap semangat terus tadi gimana? Orang bisa, kenapa kita nggak bisa? Gitu Pak ya? Iya, pedomannya di situ. Orang bisa, kenapa kita nggak bisa? Jadi orang itu bisa melaksanakan, kita harus bisa. Oke. Harus bisa. Itu pun tidak bisa, istilahnya kita terlalu emosional. Iya. Kita pelajari gimana caranya orang ini bisa berhasil. Di mana kuncinya? Artinya kalau orang lain itu bisa, pasti kita punya peluang juga untuk bisa Pak ya. Bisa. Oke. Nah terus gini Pak, ada yang sering nanya, Mas kalau di Rimbu Bujang tuh gimana sih keamanannya? Apakah aman nyaman untuk usaha? Kalau Bapak pernah nggak sih di sini ngalami satu kendala yang berkaitan dengan keamanan itu? Alhamdulillah kami aman Mas. Alhamdulillah aman. Masalah kami bisa kita di pendekatan dengan orang-orang asli sini, dengan pendatang-pendatang, dengan orang asli. Jadi nggak ada jarak antara kita. Jadi tetap kita ini harus ada ini saling mengisi. Oke. Jadi saling mengisi, nggak bisa umpama ketemu si A, wah ini terus agak kita seolah-olah suku A, suku B, nggak bisa. Kita harus nyatu. Harus menyatu. Jadi kita harus menyadari gini. Karena kita orang merantau, itu harus bisa gimana orang merantau, orang lain bisa seneng. Iya. Jadi tidak bisa kita terus sombong, wah saya orang bisa.
orang pandai, kenapa saya harus kumpul orang kayak gitu, nggak bisa. Oke. Nah itu teman-teman, jadi ya barangkali buat teman-teman yang belum pernah merantau, nah seperti inilah dunia perantauan. Jadi memang banyak hal yang harus dipertimbangkan, dipelajari dan penuh kehati-hatian Pak Haji, karena bukan tempat kita gitu. Dan kalau nggak pintar-pintar menyesuaikan, mulai dari keamanan sampai bahkan usaha pun bisa berpengaruh bisa gitu ya. Berpengaruh. Oke. Ya, alhamdulillah itu saya pegang transportasi jasa, warung, usaha gua, usaha semua itu alhamdulillah aman. Pak Haji. Oke, sekarang kita ngobrolin warung ini, yang masakannya ini. Nah, ini kayaknya lebih ke ibu ini, yang masak ibu sendiri, Ji. Oke. Nah, ibu ini masakan-masakan ini emang dari dulu sudah biasa masak seperti ini atau gimana nih? Jadi punya ide usaha yang kayaknya lebih nuansa Jawa gitu. Sudah pernah. Oh, sudah pernah ya? Sudah pernah maksudnya buka atau sudah pernah. Oh, yang di pasar itu ya? Yang di pasar. Yang sambil ya, waktu sayur. awalnya itu ya. Oh, iya. Jadi dulunya ternyata buka di pasar sambil buka grosir sayurnya. Grosir sayur. Oh, iya. Jadi nasi bukan. Oh, kalau dulu nasi, kalau ini Nasi, lontong ya? Sekarang lontong. Oh, iya. Oke. Ya, jadi ini lebih ke bernuansa Jawa dan lebih khusus lagi ke Pati Pak kayaknya. Pati. Iya. Nah, orang Jawa Tengah insya Allah Cocok ya masakan Pati ya. Oke. Dan katanya nanti rencana mau buka pecel lele juga Pak ya? insya Allah ya. Oke, rencana di dalam terminal. Di dalam terminal. Oke. Ya mudah-mudahan nanti Dan ada ruko di dalam ada ruko ya, punya ruko di sana ya. Oke, mudah-mudahan ya makin maju saja usahanya Pak. Amin, Dan amin. mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat teman-teman, khususnya ya yang belum pernah merantau. Nah, ini bisa jadi pelajaran. Kita tetap semangat. Oke. Terima kasih Ibu Pak Irfan, Muhammad Rum Irfan. Dan ya teman-teman, itu tadi sedikit obrolan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.